Selamat siang. Yang Pak, Kita masuki kuliah kita. Mudah-mudahan singkat ini. Kita menggunakan buku yang baru, yaitu dari buku HDS Ali Kodran, Teknik Pengelolaan Satwa Liar, topiknya. Buku ini setelah saya katakan bahwa ini buku wajib. Kalian boleh belinya di Gramedia. Harganya mudah nih, 50.000 atau 60.000. Pengarangnya Profesor HDS Ali Kodran, dosen IPB Fakultas Kehutanan Bogor. Topik yang kita ambil dari bukunya itu adalah teknik pengelolaan satwa liar. Buku ini merupakan buku yang akan mewarnai eh, topik-topik perkuliahan kita hari ini dan seterusnya. Satwa liar dalam bahasa Inggris disebut wildlife, wildlife kehidupan eh, liar. Per definisi, satwa liar ini adalah semua makhluk hidup yang hidup liar, hidup dalam lingkungan alam secara alami. Makhluk hidup ini hidup tanpa campur tangan manusia secara langsung, misalnya memberi pakan dan seterusnya. Tapi boleh jadi manusia melakukan pengandangan, melakukan apa namanya, eh, pembatasan teritorial dari satwa liar ini, sehingga satwa liar itu hanya berada di dalam satu kawasan tertentu. Tapi satwa ini hidup liar. Makanannya tidak diberikan oleh manusia, tetapi dari alam. Tujuan dari pengelolaan satwa liar ini adalah meningkatkan ukuran populasi. Misalnya, kalau satwa liar itu jumlahnya sudah tertekan, sudah sedikit, maka harus dikelola satwa liar ini sehingga jumlahnya bertambah. Tapi satwa liar kadang-kadang juga eh, perlu dipanen, memanen sejumlah individu dari satwa liar itu. Bukan karena terlalu berlebih, tetapi agar yang tersisa nanti setelah sebagian dipanen mempunyai produktivitas maksimum, berkembang biak agar lestari. Ini biasanya terjadi di taman buru di taman dengan cara diburu atau penangkaran satwa liar. Yang ketiga adalah mengurangi individu. Kalau tadi memanen sejumlah itu, ini sekarang mengurangi individu. Ini karena berlebihan. Ini misalnya terjadi di Taman Nasional atau Suaka Marga. Jadi satwa liar itu tidak pengertiannya selalu bahwa satwa itu tidak boleh dipanen. Boleh dipanen dengan tujuan tertentu nomor dua ini. Dengan tujuan tertentu lain nomor tiga ini. Nah, satwa liar itu perlu dikelola. Ini langkah-langkah yang dilakukan yaitu menginventarisasi apa saja satwa liar yang itu ada di kawasan tertentu, jenis spesiesnya, jumlahnya, keadaannya. Kemudian analisis produktivitas, kemampuan menghasilkan turunan, kemudian didiagnosa, kemudian dilakukan tindakan kontrol. Nah, pengelolaan ini harus dilakukan secara berkala. Tentu ini dipengaruhi oleh kondisi internal dari suatu lembaga. Tetapi proses pengelolaan ini juga dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, kebijakan dunia. Kadang-kadang dunia bisa memutuskan suatu satwa tertentu eh,
menjadi satwa yang harus dilindungi. Padahal di suatu negara, satwa ini belum dikategorikan sebagai satwa yang perlu dilindungi. Tapi dunia eh, mengatakan bahwa satwa ini perlu dilindungi sehingga pengelolaan satwa di suatu negara itu bisa dipengaruhi oleh kebijakan ini. Nah ini adalah saya copy dari buku yang saya katakan tadi, Andi Kodra itu, bagaimana skema proses pengelolaan satwa liar. Jangan baca nanti ya. Saya copy dari buku tersebut untuk menunjukkan bahwa bagaimana caranya pengelolaan satwa liar. Tentu buku ini tidak akan kita bicarakan halaman per halaman. Harapan saya adalah kalian belajar. Makanya perkuliahan itu tidaklah soal mengajar, tapi perkuliahan itu bagaimana mendorong supaya kalian belajar. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita akhiri kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Buka video masing-masing. Baik, eh, tidak semua mengisi absensi, jadi anggap tidak hadir. Ketua supaya memperhatikan tidak semua mengisi absensi. Oke, berarti yang bersangkutan memang tidak tertarik dengan mata kuliah ini.